Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Sabina Haryadi dengan NIM 2120203862201026 dengan Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang akad. Nah, yang pertama itu adalah pengertian akad. Secara literal, akad berasal dari bahasa Arab yang artinya yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab atau penawaran dan kabul permintaan. Disimpulkan juga bahwa makna akad secara syar'i yaitu hubungan antara ijab dan kabul dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap sesuatu yang diikatkan atau ditransaksikan. Adapun macam-macam akad syariah dalam transaksi jual beli. Yang pertama yaitu akad murabahah. Akad murabahah adalah akad pembiayaan di mana penjual menyatakan harga beli produk kepada pembeli, kemudian pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai perolehan laba penjual. Keuntungan harga lebih tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal perjanjian. Dengan begitu, pihak pembeli dapat mengetahui harga beli produk dengan margin keuntungan secara transparan yang telah didapatkan oleh penjual. Murabahah juga termasuk macam-macam akad syariah yang paling sering digunakan dalam transaksi jual beli di Indonesia. Nah, jenis pembiayaan syariah dengan menggunakan akad murabahah ini bisa kalian temukan di Adira Finance Syariah yang menyediakan berbagai jenis pembiayaan barang dan jasa berbasis syariah. Nah, beberapa layanan pembiayaan syariah dengan akad murabahah yang bisa kalian manfaatkan, yang antara lain yaitu pembiayaan mobil syariah, pembiayaan motor, pembiayaan umrah, serta pembiayaan elektronik, dan gadget syariah dan lain-lain sebagainya. Dengan adanya layanan tersebut, kalian bisa dengan mudah mengajukan dan mendapatkan kendaraan bermotor, barang elektronik, dan dapat pergi ke Tanah Suci untuk beribadah umroh dengan mengajukan di Adira Finance. Yang kedua yaitu akad al-ba'i wa al-istijar. Akad al-ba'i termasuk ke dalam macam-macam akad yang berfokus pada pembiayaan dana. Salah satunya contoh penerapan akad al-ba'i yaitu pembiayaan amanah Adira Multidana Syariah dari Adira Finance. Nah, pembiayaan amanah adalah fasilitas pembiayaan dana berlandaskan prinsip syariah. Dengan akad ini dan menggunakan jaminan BPKB kendaraan bermotor, baik itu mobil maupun motor. Layanan pembiayaan amanah dapat kalian gunakan untuk berbagai macam kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti biaya renovasi rumah, pendidikan, pernikahan, kesehatan, wisata, dan perayaan lainnya, ataupun untuk kebutuhan yang bersifat produktif seperti modal usaha. Yang ketiga yaitu akad mudarabah. Macam-macam akad ini selanjutnya itu akad murabahah. Dari segi nama, akad ini memang hampir mirip dengan akad murabahah ya, namun sistem perjanjian atau kesepakatannya ternyata berbeda. Akad mudarabah adalah jenis akad dalam pembiayaan syariah yang berbentuk kerjasama
usaha antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal. Dalam akad ini, kerugian biasanya akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemilik modal, kecuali jika pihak pengelola modal melakukan kesalahan yang sengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian di awal. Nah, dalam istilah syariah, pemilik modal pemilik modal disebut sebagai sahibul mal, malik, dan bank syariah, sedangkan pihak pengelola modal disebut sebagai nasabah, amil, atau mudorib. Yang keempat yaitu akad salam. Nah, akad salam termasuk ke dalam macam-macam akad yang sering ditemukan dalam transaksi berbasis syariah di Indonesia. Nah, akad salam merupakan akad pembiayaan syariah di mana pembeli memesan produk atau barang dan melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada penjual. Kemudian penjual akan memproses produk atau barang tersebut dengan syarat dan jangka waktu yang telah ditetapkan kedua belah pihak. Penerapan akad salam dapat kalian lihat dari sistem pembelian syariah secara pre-order. Yang kelima yaitu akad istisna. Akad istisna termasuk ke dalam macam-macam akad yang sekilas mirip dengan akad salam, namun berbeda. Produk atau barang dalam akad pembiayaan syariah ini diproduksi sesuai permintaan pembeli. Akad istisna adalah akad jual beli barang dengan sistem pemesanan terlebih dahulu kepada penjual berdasarkan syarat dan kriteria tertentu. Kemudian pihak penjual baru akan melakukan proses pembuatan setelahnya. Nah, dalam penerapannya yaitu penjual harus melakukan proses pemesanan produk atau barang sesuai kesepakatan awal dengan pembeli. Produknya juga harus sesuai dengan apa yang dijanjikan di kesepakatan awal. Biasanya akad istisna ini terjadi pada pemesanan produk dalam jumlah besar. Salah satunya adalah kayak souvenir pernikahan. Yang kelima yaitu akad musyarakah. Selain macam-macam akad yang saya sebutkan tadi, musyarakah juga termasuk akad yang sering digunakan di transaksi jual beli syariah. Akad musyarakah adalah akad berbentuk kerjasama usaha yang dimana masing-masing pihak menyetorkan dana sebagai modal dengan porsi sesuai dengan kesepakatan. Nah, dengan begitu modal dari berbagai pihak disatukan untuk menjalankan suatu usaha. Kemudian usaha tersebut akan dikelola oleh salah satu dari pemodal atau meminta bantuan pihak ketiga sebagai pegawai. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, akad wadiah. Wadiah termasuk ke dalam macam-macam akad yang banyak digunakan oleh masyarakat. Akad wadiah adalah akad wadiah adalah akad transaksi dengan skema penitipan barang atau uang antara pihak pertama kepada pihak yang kedua. Dengan begitu, pihak pertama sebagai pemilik barang atau dana dan yang telah mempercayakan asetnya kepada pihak kedua sebagai penyimpanan aset atau penitipan barang. Yang kedelapan yaitu akad ijarah. Macam-macam akad macam-macam akad yaitu selanjutnya akad ijarah, yaitu merupakan pembiayaan syariah dengan sistem sewa antara dua belah pihak. Salah satunya yaitu berperan sebagai penyewa dan membayar kepada pihak lain atau pemilik produk untuk mendapatkan manfaat atau hak guna dari produk yang dipinjam tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Yang kesembilan yaitu akad ijarah muntahiyah bit tamlik. Berbeda dengan macam-macam akad sebelumnya, ijarah muntahiyah bit tamlik itu merupakan akad syariah di mana penyewa membayarkan sejumlah dana
untuk memperoleh manfaat atas produk atau barang tersebut, tetapi pihak penyewa dapat mengambil pilihan pemindahan hak milik produk tersebut di akhir transaksi. Yang ke-10 yaitu akad card. Akad yang selanjutnya yang saya bahas yaitu akad card, merupakan jenis akad syariah di mana nasabah meminjamkan dana talangan yang dibutuhkan segera dalam periode singkat, sehingga dana tersebut akan dikembalikan sesuai besaran yang dipinjam kepada pihak perusahaan pembiayaan. Materi selanjutnya yaitu posisi akad dalam transaksi ekonomi. Kedudukan dan fungsi akad adalah sebagai alat paling utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan menjadi tujuan akhir dari muamalah. Akad yang menyalahi syariat seperti agar kafir atau akan berzina tidak harus tetapi tidak sah akad yang serta dengan syarat. Dan adapun tafsir ayat tentang materi akad yaitu ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, patuhilah janji-janji atau akad itu. Sekian pembawaan materi dari saya akhiri dengan ucapan faiza farokta fansab wa ila rabbika farghab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.